Hujan deras mengguyur kota malam itu. Rani, seorang gadis sederhana berusia 23 tahun, berlari kecil sambil menutupi kepalanya dengan tas kain usang. Ia baru saja pulang dari minimarket tempatnya bekerja paruh waktu. Duh, basah semua nih baju, gumamnya kesal. Saat sedang menunggu angkot yang tak kunjung datang, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Jendela mobil turun, menampilkan seorang pria dengan wajah tampan, rahang tegas, dan sorot mata dingin. Jas hitam yang ia kenakan terlihat mahal, kontras dengan pakaian Rani yang sederhana. "Kamu mau kemana?" "Masuk saja, biar saya antar." Ucap pria itu datar namun penuh wibawa. Rani menatap waspada. "Maaf, saya nggak kenal." Pria itu tersenyum tipis. "Tenang, saya bukan penjahat. Hujan deras, nanti kamu sakit kalau terus di sini." Akhirnya, dengan ragu Rani masuk ke dalam mobil. Kehangatan dari AC mobil langsung mengusir dingin yang menggigil di tubuhnya. Rani diam, hanya melirik pria itu dari sudut mata. Tampan sekali, seperti tokoh drama Korea yang biasa ia tonton. "Nama saya Arga." Pria itu memperkenalkan diri. Rani jawabnya lirih, perjalanan dalam diam. Namun sebelum sampai tujuan, Arga tiba-tiba bertanya, "Rani, kamu percaya pada takdir?" Pertanyaan itu membuat Rani mengerutkan kening. "Maksudnya? Kalau takdir bisa mempertemukan dua orang asing di malam hujan seperti ini, bagaimana kalau takdir juga meminta mereka menikah?" Rani terkejut. "Menikah?" Arga menoleh, sorot matanya tajam tapi penuh keyakinan. "Aku butuh istri. Sekarang. Dan aku memilih kamu." Rani tertawa kaku. "Kamu bercanda kan? Baru kenal beberapa menit, langsung nikah. Itu gila." Namun Arga tidak bergeming. "Aku serius. Aku tidak punya waktu untuk pendekatan. Aku hanya butuh seseorang yang tulus. Dan aku rasa, kamu yang aku cari." Jantung Rani berdebar tak karuan. Ia ingin menolak, tapi tatapan Arga begitu meyakinkan. Seolah ada magnet yang menariknya untuk percaya. Malam itu, hujan deras membawa awal yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah lamaran mendadak dari pria asing yang tampan. Rani tak tahu siapa sebenarnya Arga. Yang ia tahu hanyalah hidupnya akan berubah selamanya. Pagi itu Rani masih bingung dengan ucapan Arga semalam. Ia mengira semua hanya candaan aneh dari pria tampan yang kebetulan baik hati menolongnya. Namun sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Aku tunggu di depan minimarket tempatmu bekerja. Jangan terlambat." "Arga," Rani mengedit. Ia bahkan belum sempat menyimpan nomor pria itu. Bagaimana mungkin ia bisa begitu yakin? Dan apa maksudnya menunggu? Benar saja. Saat jam istirahat siang, sebuah mobil mewah lagi-lagi berhenti di depan minimarket. Dari dalamnya keluar Arga dengan setelan jas abu-abu. Semua mata karyawan dan pelanggan langsung terbelalak. "Ran, itu siapa? Pacar rahasia kamu?" Bisik teman kerjanya dengan nada menggoda. Bukan siapa-siapa," jawab Rani gugup. Arga masuk dan menatap lurus ke arahnya. "Ikut aku. Kita menikah hari ini." "Hah, apa?" Rani hampir menjatuhkan nampan di tangannya. Tanpa memberi kesempatan untuk menolak, Arga menggenggam tangannya dan membawanya keluar. Di dalam mobil, Rani panik. "Kamu ini orang gila ya? Menikah itu bukan main-main. Aku bahkan tidak tahu kamu kerja apa, tinggal di mana, keluargamu siapa." Arga hanya tersenyum tipis. "Justru karena itu, biar semuanya dimulai dari nol. Kamu ingin tahu siapa aku? Menikahlah denganku. Setelah itu aku akan buka semua rahasia." Rani terdiam. Kata-kata itu terdengar konyol, tapi juga penuh misteri. Ada sesuatu pada diri Arga yang membuatnya sulit berkata tidak. Tanpa sadar, mereka sudah sampai di KUA. Seorang penghulu dan 2 saksi sudah menunggu. Rani semakin panik. "Arga, ini benar-benar gila. Aku belum siap." Arga mendekat, menatapnya dalam. "Kalau kamu percaya aku, pegang tanganku sekarang. Kalau tidak, aku akan pergi, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi." Jantung Rani berdegup kencang. Ia menatap tangan Arga yang terulur. Ada getaran aneh yang menyelinap ke dalam dadanya. Dan entah dorongan apa, ia akhirnya menggenggam tangan itu. Semuanya berlangsung begitu cepat. Ijab kabul diucapkan dengan lancar. Saksi mengiyakan. Penghulu tersenyum. Dalam hitungan menit, status Rani berubah. Ia yang semula seorang gadis sederhana kini resmi menjadi istri seorang pria asing yang penuh misteri. Setelah akad, Rani masih linglung. Tangannya gemetar saat menerima buku nikah. Aku benar-benar sudah menikah?" Arga tersenyum. "Iya, mulai hari ini kamu istriku." "Kenapa aku? Kenapa bukan perempuan lain yang lebih cantik, lebih kaya, lebih segalanya?" Arga menatapnya serius. "Karena aku butuh seseorang yang tidak menginginkan hartaku. Aku melihat ketulusan di matamu sejak malam itu."
Kata-kata itu membuat pipi Rani merona. Namun di balik senyum lembut Arga, ia bisa merasakan ada rahasia besar yang masih disembunyikan. Malam itu, mereka pulang ke sebuah rumah megah bak istana. Rani hampir tak bisa menutup mulutnya melihat kemewahan itu. Arga, kamu sebenarnya siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Arga hanya menoleh dan tersenyum samar. Kamu akan tahu, cepat atau lambat. Di dalam hatinya Rani mulai sadar. Pernikahan kilat ini bukan sekadar keputusan gila. Ia baru saja melangkah masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Dunia milik seorang pria yang tampaknya jauh lebih berpengaruh daripada yang ia bayangkan. Pagi pertama setelah pernikahan, Rani terbangun di kamar luas yang lebih mirip suite hotel bintang 5. Tirai beludru berwarna biru laut, ranjang king size dengan sprei putih bersih, dan balkon yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Ia mengucek mata, masih sulit percaya kalau semua ini nyata. Aku benar-benar sudah menikah. Gumamnya lirih sambil memandangi cincin sederhana di jarinya. Pintu kamar terbuka. Arga masuk dengan setelan kasual membawa nampan sarapan. Pancake hangat, jus jeruk, dan secangkir kopi harum. Selamat pagi istriku, Rani terkejut. Kamu bikin sarapan? Arga tersenyum samar. Aku bisa banyak hal, meskipun jarang ada waktu untuk melakukan hal-hal sederhana seperti ini. Suasana hening sejenak. Rani lalu memberanikan diri bertanya. Arga, aku sudah jadi istrimu, tapi aku masih belum tahu siapa kamu sebenarnya. Aku berhak tahu, kan? Arga duduk di sisi ranjang, menatapnya dengan sorot mata serius. Aku akan jujur sekarang. Aku bukan pria biasa. Dek, jantung Rani berdetak lebih cepat. Aku Arga Mahendra, CEO sekaligus pemilik utama Mahendra Group. Perusahaan multinasional yang bergerak di bidang properti, teknologi, dan keuangan. Di usiaku yang ke-29, aku termasuk salah satu pengusaha muda terkaya di Asia. Rani membeku. Kata-kata itu terlalu berat untuk dicerna. Apa, CEO? Terkaya? Arga mengangguk pelan. Aku tahu ini mengejutkan. Itulah alasanku menikah mendadak denganmu. Aku butuh istri yang tidak mengejar harta atau statusku. Aku lelah dikejar wanita hanya karena uang dan kekuasaan. Saat aku bertemu kamu di malam hujan itu, aku melihat ketulusan. Kamu tidak menatap mobilku, tidak memandang bajuku, tapi justru curiga padaku. Itu yang membuatku yakin. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Ia merasa kepalanya berputar, jadi selama ini aku menikah dengan orang yang bahkan muncul di berita ekonomi. Ya Tuhan. Arga tertawa kecil melihat ekspresinya. Kamu bisa cek di internet kalau tidak percaya. Dengan tangan gemetar, Rani mengambil ponselnya dan mencari nama Arga Mahendra. Benar saja, deretan artikel muncul, CEO termuda dan terkaya Asia, Mahendra Group capai rekor keuntungan, hingga foto wajah Arga yang sama persis dengan pria di depannya. Ini gila. Rani menatapnya tak percaya. Kenapa aku? Aku hanya kasir minimarket. Aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan bukan wanita ideal yang bisa mendampingi orang sepertimu. Arga meraih tangannya lembut. Kamu salah. Justru kesederhanaanmu yang membuatmu istimewa. Aku tidak butuh istri sempurna. Aku butuh istri yang nyata, yang bisa membuatku merasa jadi manusia biasa. Bukan hanya mesin pencetak uang. Rani terdiam. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan saat mendengar kata-kata itu. Namun di lubuk hatinya ia juga takut. Dunia Arga jelas jauh berbeda dengan dunianya. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Seorang pria paruh baya dengan setelan formal masuk. Tuan Arga, rapat dengan Dewan Direksi dimulai 30 menit lagi. Rani terkejut. Atmosfer kamar langsung berubah tegang. Arga berdiri, berubah menjadi sosok dingin dan berwibawa. Baik, saya segera menyusul. Setelah pria itu pergi, Arga menoleh lagi ke arah Rani. Mulai hari ini, hidupmu akan berubah. Akan ada banyak sorotan, banyak orang yang mempertanyakan hubungan kita. Tapi jangan khawatir. Selama aku ada, aku akan melindungimu. Kata-kata itu terdengar menenangkan, tapi juga menakutkan. Rani sadar, ia bukan lagi gadis biasa. Ia sekarang istri dari CEO terkaya. Ya, dan itu berarti dunia glamor sekaligus penuh intrik siap menunggunya. Beberapa hari setelah pernikahan, nama Rani mulai ramai diperbincangkan. Media mengendus kabar bahwa CEO muda terkaya di Asia, Arga Mahendra, tiba-tiba menikah dengan seorang wanita misterius. Foto-foto buram dari pernikahan sederhana di KUA tersebar di internet. Siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa Arga menikah diam-diam? Apakah ini pernikahan politik? Apakah dia hanya gadis biasa? Tidak mungkin. Rani membaca komentar-komentar itu dengan wajah pucat.
Tangannya gemetar memegang ponsel. Arga, ini menakutkan. Orang-orang bahkan menyelidiki keluargaku. Arga menatapnya lembut sambil mengusap rambutnya. Tenang. Aku sudah siapkan tim hukum dan keamanan. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu atau keluargamu. Tapi kata-kata itu tidak bisa menyingkirkan rasa cemas. Rani merasa seperti hidupnya yang sederhana mendadak tercerabut. Saat ia keluar rumah untuk sekadar membeli sayur, tetangga menatapnya penuh tanda tanya. Puncaknya terjadi ketika Arga mengajaknya menghadiri gala dinner perusahaan. Rani dipakaikan gaun elegan berwarna merah marun, rambutnya ditata, wajahnya dirias. Saat ia bercermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Cantik sekali, bisik Arga saat menatapnya. Rani menunduk, pipinya merona. Aku takut salah tingkah. Kamu tidak perlu pura-pura. Jadilah dirimu sendiri. Itu cukup. Namun, begitu mereka tiba di ballroom hotel bintang 5, semua mata langsung tertuju pada mereka. Kilatan kamera, bisik-bisik, dan tatapan penuh rasa ingin tahu membuat langkah Rani goyah. Jadi ini istri barunya? Tidak pantas sekali berdampingan dengan Arga. Lihat saja, sepertinya gadis kampung. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Rani. Hatinya menciut. Ia ingin bersembunyi. Saat acara berlangsung, seorang wanita anggun dengan gaun berkilau mendekat. Senyumannya manis, tapi matanya menusuk tajam. Halo Arga, senang sekali akhirnya kau datang dengan istrimu yang baru. Arga menegang. Halo Vira, Rani menoleh bingung. Wanita itu sangat cantik, jelas lebih layak berdampingan dengan Arga. Jadi ini dia. Vira melirik Rani dari ujung kepala sampai kaki. Cantik dengan cara yang sederhana. Tidak kusangka Arga, seleramu berubah drastis. Kukira kau lebih suka wanita yang bisa mendampingi di dunia bisnis, bukan kasir minimarket. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Rani terdiam, wajahnya panas. Ia tahu Vira sengaja mempermalukannya di depan tamu. Arga menggenggam tangan Rani erat-erat. Vira kukup, jangan pernah remehkan istriku. Dia lebih berharga daripada semua kilau permata yang kau pakai malam ini. Suasana mendadak hening. Beberapa orang menoleh kaget mendengar Arga bicara setegas itu. Vira tersenyum miring, menahan amarah, lalu pergi dengan langkah anggun. Namun di hati Rani luka sudah terbentuk. Ia sadar kehidupan barunya bukan hanya tentang kemewahan, tapi juga tentang tatapan merendahkan, cibiran, dan orang-orang yang tidak akan pernah menganggapnya layak. Malam itu saat pulang, Rani menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Arga, apa aku tidak salah masuk ke dunia ini? Aku takut jadi bebanmu. Arga menangkup wajahnya dengan kedua tangan. Dengarkan aku. Kamu tidak pernah jadi beban. Dunia ini memang kejam, tapi aku memilihmu justru karena kamu berbeda. Jangan biarkan omongan mereka merusak keyakinanmu. Rani terdiam. Ada rasa hangat di dadanya, tapi juga ketakutan yang tak bisa hilang. Ia mulai mengerti. Menikah dengan pria terkaya bukan dongeng indah. Itu adalah ujian yang jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah gala dinner tidak tenang bagi Rani. Nama Vira muncul di berbagai artikel gosip. Ia disebut-sebut sebagai wanita yang seharusnya mendampingi Arga. Bahkan ada rumor bahwa Vira adalah mantan tunangan Arga yang batal menikah karena alasan misterius. Rani membaca itu dengan hati bergetar. Apa benar, Arga? Apa Vira memang pernah jadi bagian dari hidupmu? Arga terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Ya, Vira pernah dijodohkan denganku oleh keluarga. Tapi aku menolak karena aku tidak mencintainya. Itu masa lalu, Ran. Kamu masa kini sekaligus masa depanku. Jawaban itu seharusnya menenangkan. Tapi tetap saja bayangan Vira menghantui pikiran Rani. Puncak masalah datang ketika sebuah artikel besar berjudul, Istri Arga Mahendra hanya kasir minimarket, layakkah? Menghiasi halaman depan media online. Foto Rani berseragam minimarket tersebar luas. Komentar pedas membanjiri kolom berita. Memalukan. Arga terlalu gegabah. Kasihan Mahendra Group punya nyonya besar tidak berkelas. Rani menangis diam-diam malam itu. Ia tidak ingin Arga melihat kelemahannya. Namun saat Arga pulang larut dan mendapati matanya bengkak, ia langsung tahu. Rani, jangan baca komentar itu. Mereka tidak mengenalmu. Tapi aku memang bukan siapa-siapa, Arga. Aku tidak bisa mendampingimu di rapat. Aku tidak bisa bicara bahasa asing. Aku bahkan tidak tahu etika menghadapi orang-orang penting. Apa aku pantas? Arga menatapnya dalam-dalam. Dengarkan aku baik-baik. Pernikahan bukan soal seberapa pantas menurut orang lain. Ini tentang kita. Aku tidak butuh partner bisnis. Aku butuh partner hidup. Dan itu kamu.
Kata-kata itu membuat air mata Rani mengalir lagi, tapi kali ini karena haru. Namun ujian belum selesai. Suatu siang saat Rani hendak pergi belanja, mobil hitam berhenti di depannya. Dari dalam keluar Vira dengan senyum licik. Kau pikir cinta Arga cukup untuk membuatmu bertahan? Dunia bisnis bukan untuk orang sepertimu. Cepat atau lambat kau akan tersingkir. Rani menelan ludah, mencoba berani. Mungkin aku bukan wanita sepertimu, tapi aku tahu satu hal. Arga memilihku. Dan aku tidak akan menyerah hanya karena kata-kata orang. Vira terkejut mendengar jawaban itu. Ia mendengus sinis lalu pergi. Tapi di hati Rani, justru tumbuh keberanian baru. Hari-hari berikutnya Rani mulai belajar. Ia mengambil kursus singkat etika bisnis, memperdalam bahasa Inggris, dan perlahan beradaptasi dengan dunia Arga. Tidak untuk mengubah dirinya, tapi agar bisa berdiri lebih tegak di sisinya. Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara besar Mahendra Group, Arga memperkenalkan Rani secara resmi di depan media. Inilah istriku, Rani Mahendra. Dia bukan berasal dari keluarga konglomerat, bukan pula dari kalangan pengusaha. Tapi justru itulah yang membuatnya istimewa. Dia tulus, ilmu sederhana dan kuat. Dan aku bangga memilikinya. Tepuk tangan bergemuruh. Kilatan kamera memenuhi ruangan. Untuk pertama kalinya, Rani berdiri di samping Arga tanpa rasa minder. Ia menatap pria itu dengan senyum tulus, penuh keyakinan. Di dalam hati, ia berbisik, mungkin aku bukan siapa-siapa di mata dunia. Tapi di mata Arga, aku segalanya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, ketika mereka pulang ke rumah, Rani menggenggam tangan Arga erat. Terima kasih sudah memilihku. Aku janji, aku akan selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi. Arga tersenyum, mengecup keningnya. Dan aku janji, tidak akan pernah melepaskanmu. Hujan turun perlahan di luar jendela, mengingatkan Rani pada malam pertama mereka bertemu. Kini ia tahu, hujan itu bukan kebetulan. Itu adalah takdir.